Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail dari video, kali ini kita akan ngerakit sebuah PC gaming dari Intel Gen 12, yaitu Intel Core i5 12400F. Kalau di video-video sebelumnya kita lebih sering merakit menggunakan prosesor AMD. Nah, sekarang di sini kita dapat kesempatan untuk nyicipin rakitan dari Intel Gen 12, guys. PC ini nantinya akan digunakan untuk pure bermain game seperti game Valorant, CS:GO, Apex, dan beberapa game kompetitif lain. Dan dari komponen-komponen yang akan kita gunakan pada rakitan kali ini itu semuanya menggunakan komponen baru dan bergaransi. Kira-kira apa aja nih komponen-komponen yang akan kita gunakan pada rakitan PC kali ini? So, jadi nggak usah banyak basa-basi, yuk langsung aja mari kita bahas komponennya. Let's go. Untuk prosesornya di sini kita akan menggunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i5 12400F. Dan untuk prosesor yang kita gunakan ini adalah prosesor tray alias prosesor batangan. Prosesor ini dibekali 6 performance core dan 12 thread. TDP dari prosesor ini yaitu di angka 65 watt dan maksimumnya ini bisa menyentuh di angka 117 watt. Ini udah sangat cukup banget untuk menjalankan game-game kekinian di tahun 2025. Apalagi untuk opsi kombinasi VGA card dari prosesor ini juga cukup lumayan banyak ya. Di sini kita bisa sandingkan prosesor yang satu ini dengan RTX 3060, 4060, dan 5060. Ya sebetulnya masih ada beberapa rekomendasi VGA card yang bisa disandingkan dengan prosesor ini cuy. Nanti di akhir video gue akan kasih beberapa rekomendasi untuk upgrade VGA card untuk prosesor yang satu ini. Karena prosesor yang kita gunakan ini adalah tray, jadi di sini untuk coolernya kita menggunakan cooler third party dari Occipus, yaitu Occipus Gamma A40. CPU cooler di harga 300 ribuan menurut gue ini udah sangat-sangat cukup banget untuk menghandle suhu dari Intel Core i5 12400F ini guys. Karena dari segi material yang digunakan ini kokoh, solid, dan cooler yang satu ini juga sudah mempunyai 4 heat pipe. Jadi untuk menghantarkan panas dari prosesor ini udah pasti aman banget. Oh iya, CPU cooler ini juga udah ada indikator display yang bisa memonitoring suhu dari CPU atau GPU kita guys. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan motherboard dari ASRock yaitu ASRock H610 H2M2 DDR4. Selain agar rakitan kali ini bisa lebih hemat dan terjangkau, motherboard ini udah sangat-sangat cukup banget untuk build rakitan PC kali ini. Untuk fitur-fiturnya juga ini cukup lumayan standar, ya sama lah ya seperti motherboard dengan harga yang terjangkau pada umumnya. Kemudian untuk memori RAM-nya di sini kita menggunakan memori RAM dari Hexsemi Armor 2x8GB DDR4 dengan speed di 3200 MHz. Alasan kita memilih memori RAM yang satu ini karena dari harganya ini cukup lumayan terjangkau. Udah ada heatsink dan di harga memori RAM DDR4 yang enggak kunjung turun ya sejauh ini, menurut gua memori RAM ini tuh harganya masih masuk akal untuk kita beli. Lanjut untuk storage-nya di sini kita menggunakan storage dari Adata yaitu Adata Legend 710 yang berkapasitas 1 TB. Di sini juga ada opsi ya kalau seandainya dari segi storage itu kalian kerasa kurang, jadi di sini kalian tinggal tambahkan aja harddisk cuy. Untuk harddisk yang berkapasitas 1 TB untuk yang varian RF alias refurbished itu kalian bisa dapatkan di harga 300 sampai 400 ribuan. Kemudian untuk VGA card-nya di sini kita menggunakan VGA card dari Phenomarex yaitu Phenomarex RX 80 8GB DDR5.
Ini VGA card masih laris manis aja cuy sampai sekarang. Tapi ya gak bisa dipungkiri guys, VGA card dari AMD yang satu ini tuh emang imba banget dari performa gamingnya. Buktinya sampai sekarang aja masih ada loh yang memproduksi VGA card yang satu ini. Ya meskipun untuk variannya versi RF sih. Oh ya, by the way, untuk seri RX 580 yang ada di video kali ini yaitu menggunakan RX 580 versi 2048SP. Untuk mensuplai daya dari PC rakitan kali ini, di sini kita menggunakan power supply dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamerstorm yang berkapasitas 650 watt 80 plus bronze. Power supply ini dari segi harga cukup lumayan terjangkau guys. Di varian 650 watt aja kalian bisa mendapatkan power supply ini dengan harga 500 ribuan aja. Dan sejauh kita rakit menggunakan power supply dari Deepcool ini sampai sekarang alhamdulillah ya, tidak ada kendala sama sekali. Jadi untuk rakitan PC kali ini kita percayakan lini power supply Kerehore kepada Deepcool Gamerstorm ini guys. Di sini untuk menyimpan semua komponen-komponen yang udah kita sebutkan di atas. Di sini kita menggunakan casing dari FSP. Untuk seri yang kita gunakan di sini yaitu FSP S140 White. Casing dual chamber ini menurut gua udah cukup banget ya dari segi material, dan menurut gua dengan harga 300 ribuan dari segi desain dan looks ini casing udah cukup lumayan keren cuy di harganya. Dan juga dengan harga 300 ribuan aja dari segi material yang digunakan ini udah lumayan solid banget. Dan juga casing yang satu ini itu udah diberikan tambahan 3 fan ARGB. Nah, karena fan bawaan dari casing ini itu ARGB, jadi mau tidak mau di sini kita harus menggunakan controller secara terpisah. Karena motherboard yang kita gunakan ini belum support dengan ARGB cuy. Jadi di sini untuk controller ARGB-nya kita tambahkan dari Ochipush, yaitu Ochipush EH10. Ya biar fan-nya ini bisa digonta-ganti warnanya cuy. Jadi ya biar lebih cakep lah. Oke guys, jadi itu dia tadi ya kurang lebih dari spesifikasi komponen yang kita gunakan pada rakitan PC kali ini. Sekarang kita akan coba tes performa dari PC yang satu ini. Untuk pengujian yang pertama di sini kita jalankan di software dari Cinebench R23. Untuk skor multicore-nya di sini bisa menyentuh di angka 11.113 dan untuk performa single core-nya ini di 1601. Kemudian untuk pengujian di 3D Mark Time Spy untuk skor GPU-nya dari RX 580 ini bisa menyentuh angka 3854 dan untuk skor CPU-nya ini berada di 9004. Oke, sekarang di sini kita akan masuk ke pengetesan gamingnya. Untuk game pertama yang di sini kita tes itu ada game dari Marvel Rivals. Untuk resolusinya ini kita jalankan di 1080p dengan grafik high. Ya, ini bisa dibilang hampir rata kanan semua. Untuk minimum frame rate-nya ini bisa di angka 45 fps dan untuk maksimalnya ini bisa menyentuh di angka 60 fps. Dari segi average frame rate-nya pun juga ini cukup lumayan stabil ya. Ini dari segi gamenya sendiri selama kita bermain ini stabil di 58 sampai dengan 60-an fps. Kemudian ada game kompetitif dari Apex Legends. Di sini kita sama ya untuk resolusinya pakai di 1080p high. Untuk minimum frame rate-nya ini di 75 fps dan untuk average frame rate-nya ini stabil di 90 sampai dengan 100 fps. Lanjut untuk game Genshin Impact di sini di 1080p high dan ya sama lagi-lagi untuk resolusi gamenya ini kita pakai di rata kanan semuanya. Untuk minimum frame rate-nya ini di 60 fps dan untuk average frame rate-nya pun juga sama cuy, ini stabil di 60 fps. Kemudian ada game dari Valorant di 1080p high, ini juga sama ya dari segi minimum frame rate-nya ini bisa menyentuh di angka 250-an fps dan untuk average frame rate-nya ini di angka 290 sampai dengan 300 fps. Ya untuk game Valorant ini udah cukup oke banget lah untuk dijalanin di PC yang satu ini. Kemudian ada game dari CS:GO, ini kita pakai sama di 1080p high dan ya ini lagi-lagi sama cuy. Dari segi frame rate ini dia nggak nampil ya dari MSI Afterburner-nya. Jadi ya di sini gua anggap untuk frame rate dari CS:GO ini di atas 60-an fps cuy. Karena selama gua bermain game ini nggak ada frame drop sama sekali. Ya di sini gua cukup lumayan yakin cuy dari game CS:GO ini jalannya itu pasti di atas 60-an fps.
Nah guys, itu dia tadi kurang lebih detail spesifikasi dan performa dari PC yang satu ini. Sekarang kita akan coba totalkan harga keseluruhan dari rakitan yang baru aja kita build kali ini. Untuk total harga rakitan keseluruhan ini di angka 6.480.000, ya 6,5 juta lah ya. Dan untuk harganya ini bisa kurang dan bisa aja lebih ya kalau misalnya kalian cek di harga marketplace sekarang, dan bisa dapat lebih murah dengan beberapa voucher diskon tertentu. Harusnya ini bisa sampai di angka 6 jutaan kecil cuy. Dan oke, jadi itu dia tadi ya kurang lebih dari detail komponen dan performa dari rakitan PC yang satu ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Dengan budget 6 jutaan aja, apakah worth it untuk rakit PC dengan spek yang udah gua rekomendasikan di video kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya guys, di sini gue juga pengen ngasih tahu ya beberapa opsi upgrade di PC yang satu ini, karena bisa dibilang dari soket yang digunakan di PC kali ini juga tergolong baru ya, yaitu di soket LGA 1700. Jadi kalau misalnya kedepannya kalian mau upgrade dari segi VGA card ya, karena ini kan kita masih pakai RX 580. Mungkin kalau misalnya kalian butuh performa editing dan rendering biar bisa lebih cepat lagi, di sini kalian bisa upgrade ke RTX 3060 atau ke RTX 4060. Dan yang baru dirilis beberapa bulan kemarin juga masih cukup lumayan oke cuy, kalau misalnya kita kombinasikan i5 12400F ini dengan RTX 5050 atau 5060. Dan kalau misalnya pengen dari AMD itu ya bisa kalian upgrade ke seri RX 7600 atau ke 9060 XT cuy. Dan ya guys, oke, mungkin segitu dulu aja ya dari rekomendasi PC rakitan di budget 6 jutaan kali ini. Di sini gue juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau percaya dan mau gue bantu rakitin PC-nya. Beri gue kritik, saran, dan masukan kalian di kolom komentar agar channel ini kedepannya itu bisa jadi lebih baik lagi. Dan mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Lagi-lagi gue pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di konten video gue selanjutnya. Yo.